Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah atau mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 36 Lubuk Linggau. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di ruang kita ini, di ruang guru ini, dalam acara kita pada hari ini, yaitu implementasi budaya positif. Ini adalah aksi nyata dari kami calon guru penggerak, jadi masih C ya, masih calon, belum jadi guru penggerak ini, angkatan 6 Kota Lubuk Linggau, dengan pengajar praktik Ibu Mariska dan fasilitator Ibu Al-Fatihah. Baiklah, kita langsung saja. Saya katakan apa itu implementasi budaya positif. Bapak Ibu, pertemuan kita pada hari ini dalam kegiatan sharing, dalam kegiatan belajar bersama. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang berkenan hadir di sini untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan saat memaparkan atau kekurangan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kemudian Diani Gosar itu mengklasifikasikan motivasi perilaku manusia itu menjadi 3, yaitu yang pertama, kita itu melakukan disiplin biasanya ada tiga dorongan, ada 3 motivasi. Misalkan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi kita disiplin itu supaya kita tidak dihukum, supaya kita merasa nyaman terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalkan seorang anak melakukan kegiatan disiplin supaya dipuji oleh gurunya atau mendapatkan hadiah berupa reward tertentu dari guru, berarti motivasi anak tersebut itu berasal dari luar, yang artinya termasuk dalam ekstrinsik tadi. Berbeda dengan yang ketiga, itu dimana anak itu menjadi dirinya sendiri, memang disiplin itu untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, di sini berarti anak tersebut melakukan disiplin diri dengan motivasi yang berasal dari dalamnya sendiri, atau dengan kata lain motivasi intrinsik. Baiklah, untuk selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman dan konsekuensi mungkin kita sudah tidak asing lagi mendengar hukuman, konsekuensi, tapi mungkin jika restitusi masih asing, nah maka restitusi inilah yang diharapkan akan kita lakukan, akan kita terapkan terhadap anak yang melanggar keyakinan kelas atau peraturan kelas ataupun kesepakatan dan peraturan-peraturan lainnya. Diharapkan guru itu tidak lagi melakukan yang namanya hukuman atau memberi konsekuensi, melainkan melakukan yang namanya restitusi ya. Nah, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila terjadi suatu pelanggaran, tindakan pada umumnya bersifat hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Namun diharapkan memang kita tidak lagi melakukan hukuman atau konsekuensi, melainkan tindakan restitusi. Ini contoh hukuman. Hukuman biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak-anak tidak mengetahui apa yang akan terjadi, dan ini memiliki dampak yang tidak baik untuk anaknya ya, baik dalam jangka waktu pendek terutama, juga akan timbul sampai jangka waktu panjang ya, karena anak merasa tersakiti dengan kata-kata kita dan perbuatan kita yang menghukum anak, di mana biasanya saat hukum anak itu akan merasa malu di hadapan temannya, sehingga juga akan mempengaruhi keadaan psikis anak tersebut. Nah, kalau konsekuensi ini pemahaman, kita lihat di sini ada kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser, di mana menurut Dr. William Glasser ini kita ini tidak dapat mengontrol orang lain, jadi hanya bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian
Makna disiplin belajar mengontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan, membentuk karakter nilai dan peran guru penggerak yang nanti tentunya akan berakhir dengan keyakinan kelas. Nah, di sini juga ada teori motivasi, di mana semua perilaku itu memiliki tujuan. Motivasi ada juga motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik itu biasanya tujuannya itu untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan. Sedangkan kalau intrinsik itu artinya motivasi itu memang berasal dari dalam diri kita sendiri untuk menghargai diri kita sendiri. Ya, nantinya ini juga akan berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal untuk pada akhirnya menghasilkan keyakinan kelas. Kemudian di sini juga ada 5 posisi kontrol. Jadi kita seorang guru ini memiliki posisi kontrol. Nah, jadi ada posisi kontrol penghukum, ada posisi kontrol pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Jadi dari 5 ini yang paling diharapkan seorang guru itu sebenarnya idealnya adalah posisinya manajer, karena kalau penghukum itu biasanya, tapi kita sebagai guru tentunya mungkin tidak dapat menghindari, ada kalanya tidak dapat menghindari sebagai penghukum. Misalkan kita memberi hukuman kepada anak yang melakukan kesalahan, sedangkan pembuat rasa bersalah itu kadang-kala kita mengatakan kepada anak seolah-olah anak itu memiliki kesalahan yang sangat besar dan kita munculnya rasa bersalah. Misalkan dengan kalimat, kamu tidak kasihan melihat ibu sudah setiap hari mengajar sementara kamu cuma main-main. Nah, itu sudah termasuk kalimat yang membuat seorang anak itu merasa bersalah. Kalau teman, ini juga kita sering, di mana seorang guru itu biasanya berbicara dengan nada yang ramah, dengan nada yang seolah-olah berteman dengan anak, melakukan pendekatan untuk mengakrabkan diri dengan anak, maka berarti di saat itu kita melakukan guru sebagai posisi teman. Sedangkan pemantau itu selalu memantau kegiatan anak, misalkan ada yang salah, bahkan biasanya cenderung memiliki catatan kecil ataupun diingat, kamu sudah sekian kali melakukan kesalahan. Itu berarti kita melakukan posisi kontrol dulu. Nah, berbeda dengan manajer. Manajer di sini adalah posisi kontrol yang sangat ideal yang diharapkan ada pada setiap guru, meskipun perlahan nanti diharapkan semua guru itu melakukan posisi kontrol manajer ini, di mana setiap ada permasalahan itu diselesaikan dengan cara restitusi. Jadi ada istilahnya restitusi. Restitusi ini berbeda dengan hukuman dan sanksi. Nah, nanti kita lihat ini kelanjutannya.
double tip, spidol untuk menulis, dan stick note. Juga gunting.
menyepakati kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama-sama. Ada 20 anak kelas 4A. Satu lagi di situ, Nak.
Adelpa, bagaimana perasaan Adelpa tadi setelah membuat kesepakatan kelas, Nak? Oh, kenapa senangnya di mana, Adelpa? Oh, bisa mengeluarkan pendapat sendiri. Terima kasih, Adelpa. Oke, Naira, bagaimana perasaan Naira setelah membuat keyakinan kelas tadi, Nak? Seru, Bu, karena kami diberikan kesempatan untuk menuliskan peraturan kelas dari pendapat kami sendiri. Oke, terima kasih, Naira. Adisti, bagaimana perasaan Adisti sesudah membuat keyakinan kelas tadi, Nak? Senang sekali, Bu, Hah? Kenapa? karena kami diajak menulis di kertas warna-warni, Heeh. tempel-tempel, dan Apalagi tanda tangan ya? Oke, tidak apa-apa. Jadi senang Adisti. Oke, kayaknya senang sekali memang Adisti senyum terus ya. Oke, makasih Adisti. Oke Adisti, bagaimana perasaannya sesudah membuat keyakinan kelas tadi, Nak? Ya, kenapa senangnya? Oke Naira, bagaimana perasaan Naira? Oke Disti, bagaimana perasaan Disti sesudah kita membuat keyakinan kelas bersama-sama tadi, Nak? senang sekali, Bu, Kenapa senang? karena kami diajak menulis di kertas warna-warni, dan itu ditempel dan kami tanda tangan untuk menyetujui. Kesepakatan tadi ya. Jadi senang perasaan Disti. Oke, makasih Disti. Kirana, bagaimana perasaan Kirana sesudah kita membuat keyakinan kelas tadi, Nak? Senang sekali, Bu, Kenapa senang? Di mana senangnya? karena kami dapat Kirana, bagaimana perasaan Kirana sesudah kita membuat keyakinan kelas tadi, Nak? senang sekali, Bu, Ya, kenapa senangnya Kirana? karena kami dapat Kirana, bagaimana perasaan Kirana tadi setelah kita membuat keyakinan kelas kita, Nak? senang sekali, Bu, Kenapa senangnya? karena kami dapat mengeluarkan pendapat kami sendiri. Jadi aturannya dibuat oleh kami, bukan dari sekolah atau guru. Oh iya, jadi senang ya karena aturannya dibuat oleh sendiri bukan dari sekolah atau guru seperti biasanya ya. Iya, terima kasih Kirana.